Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah waspadalah, waspadalah. Bacaan terambil dari Yesaya 26 ayat yang ke-12 demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Wah, judulnya waspadalah, waspadalah. Apakah cocok dengan ayat itu? Begitu ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, beberapa tahun yang lalu ada acara televisi yang menceritakan tentang waspadalah, waspadalah. Gambarnya adalah orang yang pakai topeng dan berada di dalam jeruji penjara. Apa yang mau disampaikan di dalam pesan acara tersebut adalah bahwa kita diminta waspada di dalam segala aspek kehidupan kita, karena kita ternyata di sekitar kita ada bahaya. Kita perlu waspada agar kita terhindar dari berbagai macam bahaya yang mengancam hidup kita. Lalu, apa kaitannya dengan tema dan ayat tersebut? Ayat itu cocok sekali. Kenapa? Karena kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap dosa kesombongan. Manusia sangat mudah terpeleset dan jatuh di dalam dosa kesombongan. Bahkan saat kita bangga dengan segala apa yang kita kerjakan, itu adalah kesombongan. Kita bisa sombong dengan apapun. Kita bisa sombong dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau kita juga sombong ketika kita menyanjung diri kita sendiri. Atau ketika kita setuju dengan pujian orang lain. Dan hati-hati, bujukan iblis, bisikan iblis juga mengatakan, kamu hebat loh. Dan itu ternyata adalah bahaya. Kedua ayat itu mengajak kita untuk berpikir dalam sudut pandang yang lain. Ketika kita setuju dengan bisikan iblis yang mengatakan kamu hebat loh, itu ternyata kita sekali lagi sudah jatuh di dalam dosa kesombongan. Mari kita belajar dari ayat itu. Mengapa kita harus belajar untuk menjadi hamba yang tidak ada kebanggaan atas apa yang dikerjakannya? Mengapa kita berpikir demikian? Mengapa ayat firman Tuhan mengatakan demikian? Contoh penggambaran yang sederhana adalah kita adalah hamba. Contohnya kita kuli bangunan. Kita sedang membangun sebuah rumah yang megah, yang mewah, yang luar biasa. Kita mengerjakan bagian kita masing-masing. Ada yang mengangkat pasir, ada yang menyemen, ada yang menata bata, ada yang memasang kayu dan lain sebagainya. Dan ketika rumah itu sudah jadi, maka yang terjadi adalah orang mengagumi bukan siapa kulinya, tetapi siapa masterpiece kontraktornya merancangkannya. Yang mengerjakan siapa? Kuli bangunan. Tetapi yang melakukan adalah sang kontraktor yang melakukan deal, yang mempunyai rencana besarnya, dan sekali lagi dia adalah masterpiece-nya. Demikian pula dengan hidup kita. Kita yang mengerjakan. Tetapi sesungguhnya segala sesuatu yang melakukan adalah Tuhan. Rencana sang maha besar, maha agung itu adalah Tuhan. Kuli bangunan, hamba itu tidak bisa seenaknya sendiri. Contoh, saya mau buat temboknya miring. Saya mau buat temboknya bergelombang. Saya mau cat warnanya kuning, hijau, ungu, hitam, biru, merah, begitu berwarna-warni. Tidak bisa demikian. Semua kuli bangunan itu harus bekerja sesuai dengan instruksi dari sang perencana agung kontraktor tersebut. Sehingga hasilnya adalah hasil yang luar biasa. Demikian pula dengan kehidupan kita. Hati-hati, sekali lagi waspada dengan bisikan tipuan dari iblis. Yang mengatakan kamu hebat, kamu tidak seperti si A, si B, si C. Kamu punya kelebihan. Hati-hati.
Bahkan sekali lagi ketika orang lain memuji diri kita, hati-hati jangan kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Mari kita mengingat bagian kita hanya sebatas kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Tidak ada kebanggaan, karena memang kita hanya mengerjakan sebatas apa yang harus kita kerjakan. Dan kita setelah mengerjakannya, kita berkata, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena sesungguhnya yang melakukan adalah Tuhan, Sang Perencana yang Maha Agung. Jadi tidak ada kebanggaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bangga, sesuai dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita tidak bisa berbangga dengan kekayaan, kepandaian, kehebatan, kesehatan, segala yang kita miliki. Tetapi kita bisa berbangga di dalam Mazmur 20 ayat 8 mengatakan demikian. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kalau kita mau bermegah, kita punya Allah yang hidup. Kita bermegah di dalam nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Jadi, waspadalah, waspadalah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.